Hai teman-teman, selamat datang di Alur Cerita Film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat film, sutradara, dan para pemerannya. Film ini berkisah tentang seorang pencuri yang merampas harta orang kaya untuk dibagikan ke rakyat miskin. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Di awal kisah, kita akan mengetahui bagaimana awal perkenalan pria bernama Robin dengan kekasihnya bernama Marian. Di mana Marian menyusup ke rumah Robin hendak mencuri kuda dan kuda itu akan diberikan kepada tetangganya yang sangat membutuhkannya. Namun dia tertangkap basah oleh Robin yang berbalik mencuri hatinya. Sejak kejadian tak terduga itu, mereka semakin dekat dan mulai menjalin kasih. Hubungan asmara mereka semakin hari semakin romantis. Robin adalah seorang bangsawan yang hidup bahagia bersama kekasihnya Marian di Nottingham, Inggris. Sebuah panggilan wajib militer mengusik kemesraan Robin dan Marian. Sebuah panggilan mewajibkan Robin untuk maju ke medan perang di Arab. Dan dengan terpaksa meninggalkan semua termasuk Marian. Sebelum berangkat dia menitipkan rumah besarnya kepada Marian. Singkat waktu, 4 tahun sudah Robin berperang di garda terdepan melawan pasukan muslim dari bangsa Moor. Dengan keahliannya memanah, Robin menjadi andalan pasukannya. Dalam sebuah penyerangan, Robin hampir saja tewas di tangan salah satu musuh mereka, kalau saja tidak diselamatkan oleh temannya. Mereka kemudian mulai menginterogasi para tawanan. Tapi komandannya Jis Brown justru melakukan pembantaian dengan membunuh satu persatu tawanan tak bersenjata itu. Robin menghalangi eksekusi seorang tawanan yang merupakan anak dari musuh yang menyerangnya sebelumnya. Pria itu bernama John. Dia memohon kepada Jis Brown agar membiarkan anaknya hidup dan menawarkan diri untuk menggantikan eksekusi anaknya. Namun, Jis Brown tetap mengeksekusi anaknya dan Robin yang menentang dipanah di bagian perut dan dipulangkan ke Inggris. Beberapa hari kemudian setelah tiba di Inggris, Robin sangat terkejut mendapati kastilnya sudah diambil alih oleh sheriff dan tidak menemukan keberadaan Marian. Lantas, Robin menemui salah satu teman yang paling dipercayainya, yaitu pendeta bernama Tak. Ketika bertemu, Tak menjelaskan kepada Robin bahwa sheriff sudah mengumumkan kematiannya di medan perang 2 tahun yang lalu dan mengambil alih semua aset milik Robin dan mengusir Marian ke pertambangan untuk bergabung dengan rakyat biasa. Semua itu dilakukan sheriff untuk membiayai perang atas perintah kardinal yang korup. Di pertambangan, semua warga dipaksa bekerja dan harta mereka diambil oleh sheriff atas nama kardinal lewat gereja. Robin tiba di pertambangan dan melihat sosok wanita yang dirindukannya. Senyumnya yang baru saja mengembang lenyap begitu saja ketika melihat Marian bersama dengan seorang pria. Dia bernama Will. 11-12 lah jika dibandingkan dengan Robin. Dan ketika Robin dirundung kesedihan, dia bertemu dengan John, salah satu musuhnya di medan perang yang hampir membunuhnya. John juga mengalami nasib serupa. Dia telah kehilangan semua. Anaknya tewas dan kehilangan salah satu lengannya saat berperang. John kemudian mengajak Robin bekerja sama untuk membalas sheriff yang telah menghancurkan kehidupan Robin. Adapun sheriff mengadakan pertemuan di kota di mana dia mencoba mempengaruhi rakyat untuk membayar pajak untuk biaya perangnya. Lantas, Marian dan Will yang ikut nimbrung dalam kerumunan menyebut fakta bahwa penduduk kota tidak memiliki apa-apa untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sementara Tak yang merupakan di bawah kendali sheriff melangkah keluar dan menyebutkan bahwa Robin masih hidup dan hal itu mengejutkan semua warga, terutama Marian. Robin dan John berada di rumah lamanya. John mulai mengajari Robin untuk meningkatkan keterampilan memanahnya. Robin dengan cepat mengasah kemampuan memanahnya dan terbukti lebih cepat dan mematikan dengan busur dan anak panahnya. Marian pergi ke rumah Robin setelah mendengar dari Tuk bahwa dia masih hidup. Marian mencoba menemukan Robin, namun John melarang Robin menemuinya dan menyarankan Robin untuk tidak memberitahu Marian tentang apa yang mereka lakukan, karena itu berbahaya jika dia tertangkap. Malamnya, Robin mulai beraksi, mencuri uang sheriff dari anak buahnya, lalu menemui sheriff berpura-pura mendukungnya.
dengan menyumbangkan sebagian uang untuk biaya perangnya. Robin membuat semua mata orang tertuju kepadanya saat dia memberikan dukungan dengan menyumbangkan banyak uang untuk gereja, dan hal itu terlihat oleh Marian. Pertemuan mereka terasa canggung karena Marian yang ternyata tidak menunggu kepulangan Robin yang ia kira telah tewas. Robin terus merampok uang yang dibawa anak buah Sheriff dan membagikannya kepada rakyat. Dia kini mendapat julukan The Hood atau dipanggil si Tudung. Di siang hari, Robin tampil sebagai seorang bangsawan elegan yang berada di lingkaran pemerintahan. Dia menyumbang banyak ke gereja yang kemudian menarik perhatian Sheriff. Dan sesuai yang diharapkan Robin, Sheriff menjanjikan bahwa dia akan mendapatkan tempat di pemerintahan. Robin sempat bertemu dengan Will ketika meninggalkan ruangan Sheriff, dan sikap Will menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan cara si Tudung dalam melakukan aksinya untuk membela rakyat. Sekali waktu, Robin melakukan perampokan di tempat Dewan Keuangan, di mana semua uang Sheriff tersimpan. Namun aksinya kali ini gagal karena keburu ketahuan. Para penjaga hampir saja menangkapnya. Untung saja Robin sangat lihai dengan panahnya dan melarikan diri dengan kereta kuda yang dikemudikan John. Walaupun perampokan kali ini tidak berhasil, setidaknya aksinya mendapat perhatian dari rakyat. Sheriff dan Tuck kemudian dipanggil menghadap Archdeacon, salah satu petinggi gereja. Dia sangat marah dan menyalahkan Sheriff atas pencurian yang terjadi, mengingatkan Sheriff bahwa kardinal atasannya tak akan senang dengan peristiwa yang terjadi. Untuk mengatasi pencurian yang semakin sering terjadi, Sheriff mendatangkan pasukan khusus di bawah pimpinan Gisborne. Adapun Robin mulai tahu bahwa Marian dan Tuck merencanakan sebuah pemberontakan terhadap Sheriff. Dalam sebuah pertemuan, Robin juga tahu bahwa kardinal juga membiayai pasukan yang sedang berperang dengan pasukan Inggris. Tujuan utama kardinal dan Sheriff adalah kekuasaan total apabila pasukan Inggris kalah dan Raja Inggris diturunkan dari tahtanya. Mengetahui bahwa aliran dana sering dicuri, kardinal memerintahkan untuk mengambil seluruh harta rakyat yang masih tersisa. Pasukan yang dipimpin Gisborne menyerang perumahan rakyat dan mulai melakukan aksinya. Meski Robin dan John berusaha menghalangi, tapi perjuangan mereka kali ini gagal. Dan John tertangkap oleh pasukan Gisborne dan dibawa menghadap ke Sheriff, sementara Robin dan Marian berhasil lolos. Will mengajak seluruh warga di pertambangan untuk mengungsikan diri, tapi Marian justru menyarankan untuk bertahan dan melawan dengan Robin sebagai pemimpinnya. Di saat itu, Robin menunjukkan kepada semua bahwa dia adalah Robin Hood alias si Tudung dan menyemangati mereka dengan kisahnya selama 4 tahun dalam berperang. Semua rakyat setuju dan memutuskan untuk melawan dan mulai merencanakan sebuah penyerangan ke penyimpanan uang Sheriff dengan bantuan Tuck. Robin dan Marian mulai menjalankan rencana mereka, dan Will bersama warga menghadang kereta Sheriff yang berisi uang, menyebabkan gerobak Sheriff jatuh melalui lubang di jalan yang di bawahnya merupakan terowongan. Robin, Marian, dan beberapa warga mengambil semua uang dari gerobak untuk dibagikan kepada warga. Namun, anak panah sempat mengenai Robin saat menyelamatkan Marian. Mereka terlihat mesra saat Marian mencabut anak panah di tubuh Robin, dan hal itu terlihat oleh Will sebelum dia pingsan karena diserang anak buah Sheriff. Sementara itu, John berhasil meloloskan diri dan bergabung dengan prajurit bertopeng tanpa diketahui orang lain. Pertarungan terjadi antara Robin dan Gisborne, namun Robin tidak membunuhnya walau ada kesempatan, mengingat dia pernah diselamatkan oleh Gisborne ketika mereka berperang bersama. Marian juga ingin membantu Will, namun dia menolak bantuannya setelah mengetahui kedekatannya dengan Robin. Melihat pertempuran semakin banyak memakan korban jiwa dari warga dan kekuatan terlihat tidak sebanding, Robin akhirnya menghentikan pertempuran dengan menyerahkan diri. Robin dibawa ke hadapan Sheriff, namun sebelum Robin dihukum, John yang berada di antara prajurit bertopeng segera bertindak mengikat leher Sheriff dengan tali dan membuatnya tewas tergantung. Now I'm going to boil you and be bred by savage again. Look at me. And I thank God for it. Kemudian Robin dan John menemui Marian yang berada di hutan bersama Tuck dan warga lainnya.
dengan semua warga yang membawa uang dan mencari pemukiman baru bagi mereka, sementara Robin dan Marian kembali bersama menjadi sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Sementara itu, Kardinal mendekati Will yang terluka dan menawarinya menjadi sheriff. Dan setelah Will menjadi sheriff baru, di hadapan Kardinal, para petinggi gereja, dan para prajurit kota Nottingham, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Robin Hood dengan memegang foto si tudung. Robin merespon dengan melayangkan anak panah ke arah foto yang dipegang Will. Film pun selesai. Tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.